Semua, malam hari ini kita sama-sama kembali untuk dipersatukan dalam ibadah AMC, puji Tuhan. Kalau malam hari ini kita diberikan waktu kesempatan untuk sama-sama beribadah kembali, walaupun hanya melalui Zoom, saudara ya. Tapi bersyukur Tuhan masih berikan waktu kesempatan kita pada malam hari ini. Malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Firman Tuhan, oleh Bapak Joni Alexander, ya, dengan temanya adalah menaklukkan masa lalu. Nah, ini kadang-kadang juga yang menjadi momok buat kita, pria-prianya Tuhan. Kadang-kadang kita masih dikuasai oleh masa lalu, dan masa lalu itu kadang-kadang menguasai kita sehingga kita potensi diri kita kadang-kadang kita nggak timbul, saudara ya, nggak maksimal dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita bersyukur sama Tuhan kalau malam ini Tuhan berikan waktu kesempatan untuk sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Pelayanan pujian yang akan dilayani oleh Bapak Beno, dan selanjutnya nanti kita akan berdoa dulu. Nanti sebentar saya minta untuk Bapak Andreas ya untuk masuk di dalam doa untuk pembukaan malam hari ini. Pria-prianya Tuhan, mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita akan berdoa supaya ibadah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kami kembali berkumpul lewat ibadah pria ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mau hadir tengah-tengah kami, ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan dalam setiap pribadi kami, sehingga kami boleh terus makin naik level, bahkan semakin dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami boleh berada. Kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang melayani, Bapak Rahmat akan menjadi moderator, Bapak Yusman sebagai host, juga Kobeno yang akan menjadi pemimpin pujian, bahkan Bapak Pendeta Joni Alexander yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya setiap firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, ketika kami boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan, dan kami boleh meninggalkan masa lalu kami, dan kami boleh melangkah di dalam rencana Tuhan. Memberkati setiap kami, setiap hati kami, untuk kami boleh siap menerima firman-Mu. Lewat ibadah ini ada kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Andes untuk doanya. Dan selanjutnya nanti saya serahkan pada Pak Beno untuk memimpin pujian. Silakan Pak Beno. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan, malam-malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat memuji, untuk kita dapat bertemu dalam kebaktian kaum prianya Allah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, pimpinan pada kita semua pada malam hari ini. Sebentar kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Rasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kalau ada Bapak dan saudara-saudara yang bisa pujian ini, saya ajak untuk sama-sama memuji Tuhan. Mari kita akan satu hati untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, dalam diri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, akhiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebesaran terjadi di sini. Mari kita angkat pujian sama-sama. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kata ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakinkan hujan ini dapat membawa sukacita dan kekuatan kepada kita saat malam ini. Jadi saya ajak kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan kekuatan hanya dalam hadirat Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Sembah Yesus, ku yakin Tuhan Kau hadir menjamah kami. Ku yakin Tuhan Kau mengurapi kami. Ku yakin Tuhan Yesus memimpin kami, memulihkan kami. Haleluya. Naikkan syukur. Haleluya. Syukur. Sembah Yesus. Sembah. Haleluya. Yesus, Kau sangat baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Oh, ku sembah Tuhan. Oh, ku muliakan Tuhan Yesus. Menjamah setiap kami. Menjamah hati kami. Haleluya. Haleluya. Kau yang pulihkan kami Tuhan. Oh, Yesus, ku agukan. Kau ku tinggikan, ku muliakan. Haleluya. Haleluya. Sembah Yesus. Sembah. Haleluya. Haleluya. Yesus. Lawati
berkati malam hari ini setiap kaum pria yang ada di kebaktian malam hari. Jamah kami Tuhan, kami perlu kekuatan, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya, kami butuh Engkau Tuhan setiap waktu. Jamah kami, jamah, haleluya, haleluya Yesus. Syukur Engkau ku sembah. Urapi kami Tuhan malam ini. Kami butuh Engkau setiap waktu Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Penghiburan, keselamatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Syukur. Haleluya, haleluya. Jamah hati kami malam ini. Haleluya. Syukur. Haleluya. Tunaikan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik. Tunaikan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu malam hari ini Tuhan Yesus. Kami yakin Kau hadir Tuhan setiap kehidupan kami. Begitupun malam hari ini. Kami yakin Tuhan Kau menjamah setiap kami. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Kasihkan cintanya Tuhan. Saya berikan waktu untuk beberapa saat. Rasakan kasih Tuhan selama ini. Ceritakan pengalaman rohani yang kau sudah rasakan selama ini. Saya persilakan kalau ada bapak-bapak, saudara-saudara yang mau menyaksikan cintanya Tuhan. Kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin ada bapak-bapak, saudara yang akan menyaksikan cinta Tuhan, mumpung ada waktu. Pergunakan waktu yang ada saat malam hari ini. Baiklah, kalau tidak ada, kita akan angkat pujian menyambut firman Tuhan. Ntar kita akan persiapkan hati, pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah di dalam hidupku. Kau nyatakan diri-Mu
sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah di dalam hidupku. Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, oh firman sungguh ajaib. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Sungguh kurasa, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah di dalam diriku. Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh kurasa, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah benar dalam diriku. Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Angkat pujian sama-sama. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, oh firman-Mu sungguh ajaib. Naikkan satu kali lagi, sungguh kurasa, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah di dalam diriku. Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Katakan sama-sama, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, oh firman sungguh ajaib. Pimpin jalanku, pimpin langkahku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, oh firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi, pimpin jalanku, pimpin langkahku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, oh firman-Mu, firman-Mu sungguh ajaib, oh firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu, firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ku terima kasih Tuhan, ku naikkan syukur, terima kasih, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu hadir di dalam kami. Malam hari ini kami sudah dapat memuji dan memuliakan Kau dan menyembah Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan malam hari ini. Tuhan, kami perlu diperbaharui terus hati kami, pikiran kami, yaitu melalui firman-Mu ya Tuhan. Tolong hamba-Mu, Bapak Pendeta Joni Alexander yang akan melayani kami semua dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah kami, setiap hati kami yang terbuka, setiap hati kami yang rindu Tuhan. Engkau menjamah, memberikan kami nasihat-nasihat dari kebenaran firman-Mu. Berapi kami malam ini Tuhan, kaum pria yang sudah hadir dalam kebaktian malam ini. Berapi kami, Kau jawaban hidup kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada moderator Bapak Rahmat. Terima kasih. Terima kasih Pak Beno untuk pujian penyembahannya. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menaklukkan masa lalu, saudara ya. Dan kita biasanya pria-pria itu yang menjadi masalah adalah ketika masa lalu belum diselesaikan, itu kedepannya jadi bermasalah buat kehidupan kedepannya. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan dari Bapak Pendeta Joni Alexander bagaimana pengungkapan akan firman Tuhan supaya kita juga bisa menyelesaikan masa lalu, supaya potensi diri kita bisa timbul kembali. Puji Tuhan. Silakan Bapak Pendeta Joni Alexander untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, pria-prianya Allah, Shalom. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang penuh sukacita. Nah, malam hari ini saya ingin mendasari sharing saya malam ini lewat apa yang Pak Jimmy sudah sampaikan minggu lalu, ya. Ceritakan tentang dosa, ada dosa status, dosa sikap. Nah, saya mengajak kita coba untuk sedikit mempelajari, coba kita bayangkan apa sih yang terjadi dengan anak sulung gitu. Saya ingin mendasarinya dari sini. Di sana dikatakan begini, waktu anak bungsu itu pulang, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Saya melihat anak sulung ini tipe orang Kristen yang rajin, ya, kerja, pelayanan, perfect, bahkan kalau kita lihat ya, dia melakukan semuanya untuk menyenangkan hati bapaknya sesuai dengan hukum. Kalau kita bilang ada orang-orang Kristen yang wah taat sekali, ya, sesuai hukum Taurat begitu. Nah, kita lihat ketika dia pulang ya dan dekat ke rumahnya, dia mendengar bunyi suling dan nyanyian tarian. Dia bertanya kepada salah seorang hambanya, ini ada apa sih ini? Ya, oh ya itu, bapak kamu bikin pesta karena adik kamu pulang, bla bla bla. Ya, nah kita lihat reaksi anak sulung ini, apa yang dikatakan firman Tuhan, maka marahlah anak sulung itu. Dia tidak mau masuk, ya. Lalu dikatakan ayahnya keluar dan berbicara kepadanya. Perhatikan ini, tetapi dia tidak mau menjawab ayahnya. Dia orang yang betul-betul hormat sama bapaknya, sama ayahnya, tapi kok dia sekarang ini tidak mau jawab, tidak mau masuk bahkan. Nah, kita lihat dari jawabannya ya. Dikatakan dia bilang aku melayani Bapa ya, tanpa cacat, sempurna. Tidak pernah Bapa memberikan anak domba untuk aku berpesta sama teman-temanku. Nah, kelihatannya dia tipe orang Kristen yang
mengharapkan pujian dari orang lain, ya, dari bapaknya. Dia bilang, tapi baru saja anak bapak yang bungsu ini pulang, ya, bapak langsung menyembelih domba. Ya. Kita perhatikan di sini dia katakan bapak, bapak, bapak. Ya sebenarnya dia ini sedang mempersoalkan bapaknya sebenarnya. Ada sesuatu dia dengan bapaknya ini. Ya, dia protes, dia kesel sama sikap bapaknya. Ngadat, ya, pundung. Dan lihat ini ekspresinya marah. Dia nggak mau masuk. Dia menjawab bapaknya dengan keras, ya. Intinya begini, pokoknya yang dia salahkan tuh bapaknya. Bapak. Nah, ini ada apa ini kok bapaknya keluar, ya, ajak bicara baik-baik masuk. Dia bilang bapak, bapak. Nah, apa ini? Ada sesuatu apa ini? Nah, saya lihat ini kan reaksi, ya, sikap anak sulung, ya, orang Kristen di sini. Ketika ada sesuatu, ya, dia bereaksi. Ternyata kita lihat begini, selama ini dia kelihatan baik-baik saja. Kristen yang sempurna, taat penuh. Tapi kita lihat di sini, ada sesuatu ini ternyata di dalam hatinya. Kalau kita bilang bersalah, ya dia bersalah di sini, di titik ini. Bersalah karena reaksinya. Keputusan dia untuk tidak mau masuk. Keputusan dia untuk menjawab bapaknya dengan keras. Keputusannya untuk marah. Ini semua yang membuat dia dalam posisi bersalah. Yang Pak Jimmy katakan kemarin, dosa sikap. Ya. Nah, saya percaya bapak-bapak prianya Allah yang luar biasa, yang sudah berhasil menaklukkan, ya, dosa-dosa, baik dosa status, ya, dosa sikap-sikap juga yang lama. Tapi mungkin ini perundungan bagi kita, kadang-kadang kita nggak menyadari sebenarnya ada sesuatu di dalam diri kita, jauh di dalam diri kita. Waktu tekanan itu tidak ada, nggak keluar dia, tapi begitu sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, tiba-tiba dia keluar. Dalam bentuk yang paling umum adalah seperti anak sulung ini, kemarahan dia. Sempurna orangnya, tapi lihat waktu dia marah ini, ya, bapaknya pun, ya, dia jawab dengan keras. Protes, dia enggak mau mengikuti apa kata bapaknya. Nah, ini yang saya pingin kita coba lihat-lihat, ya. Karena saya melihat begini, apa yang terjadi di masa lalu kita, ya, pengalaman-pengalaman masa lalu kita ternyata itu sangat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan-keputusan yang kita ambil inilah yang membuat kita nanti dalam posisi bersalah seperti anak sulung. Anak bungsu ambil keputusan, itu salah, ya, dosanya dosa moral. Pak Jimmy sampaikan minggu lalu. Anak sulung ini sikapnya, ya, keputusan yang diambil membuat dia dalam bersalah. Dalam hal apa? Dalam hal dosa sikap. Nah, ternyata berhubungan dengan masa lalu. Jadi maksud saya enggak masa lalu yang seperti apa. Saya percaya bapak-bapak prianya Allah yang sudah menaklukkan, ya, banyak hal di belakang, ya, mengalahkan, ya, semua kelemahan-kelemahan. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita nggak sadari. Ternyata masih ada, ya, apa yang ada dalam diri kita yang kita tidak sadari itu mempengaruhi sikap kita, keputusan kita, sehingga membuat kita bisa dalam posisi bersalah. Nah, bapak-bapak semua sudah tahu bahwa dalam otak kita dikendalikan oleh otak kita ini. Saya hanya ingin kita review saja, ya, untuk mengingat-ingat kembali bahwa ada otak sadar kita, ya, yang kita kendalikan dengan rasa sadar, itu berhubungan dengan respon kita, tapi juga ada otak bawah sadar kita, pikiran bawah sadar. Itu yang
mempengaruhi reaksi kita. Seringkali kita bereaksi berdasarkan apa yang tidak kita sadari yang tersimpan di dalam otak ini. Nah, kita tahu bahwa pengaruh pikiran sadar itu, ya, penelitian bilang 12%. Sedangkan pikiran bawah sadar kita itu mempengaruhi keputusan-keputusan kita, reaksi kita itu 88%. Jadi lihat di sini bagaimana hidup seorang manusia, ya, kita sebagai laki-laki juga, ternyata apa yang ada di pikiran bawah sadar ini, itu yang sering kali sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Nah, maksud pikiran bawah sadar sini adalah begini, kejadian-kejadian di masa lalu, pengalaman-pengalaman di masa lalu yang tertanam, tercatat, terekam di dalam otak kita, yang membuat kita merasakan perasaan-perasaan tertentu. Ketika ada pemicunya, kita ingat lagi gitu. Reaksi kita, perasaan kita, kesal, marah, benci. Tapi ada pemicunya. Itu hanya trigger kecil saja, kejadian, ya. Kita lihat sesuatu, cium sesuatu, tiba-tiba aduh, perasaan nggak enak ini. Ada teman saya yang terpicu, dia kalau dia dapat perasaan nggak enak tuh sampai dia gemeteran, dia stresnya tiba-tiba muncul. Saya tanya, kok kemarin sore engkau mikir apa? Dia bilang ini mikir ini. Nah, itu memicu perasaan ketakutan dia, perasaan nggak enak dia. Aduh, nggak enak ini. Nah, nggak sadar dia, itu mempengaruhi seluruh tubuhnya. Sampai dia benturin kepalanya ke tembok. Sederhana sekali. Tapi kita nggak nyadar kadang-kadang, oh sebenarnya itu dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam alam, di otak pikiran bawah sadar kita. Itu yang membuat kita bereaksi. Ya, seringkali kita bilang, enggak seperti itu yang kita inginkan. Nah, ini aja sejumlah masalah yang karena pengaruh dari pikiran bawah sadar kita itu seringkali keluar dalam bentuk marah, penuh prasangka kepada orang lain, ya, kepada diri sendiri, berupa apa? Judging, suka menghakimi. Juga perilaku kompulsif, moody, ya, gampang sekali berubah-berubah. Begitu situasi berubah, dia berubah. Sebentar senang, sebentar lagi bisa sedih. Terus mengalami juga masalah dalam interaksi sosial. Orang-orang seperti begini biasa bermasalah di dalam hubungannya dengan orang lain, juga dengan pasangan. Satu contoh kecil, saya diingatkan tentang Musa. Kalau saya lihat, dia dipengaruhi oleh sebuah pengalaman yang jauh di belakang sana. Dalam Bilangan 20 ayat 4, ketika Musa, orang Israel bertengkar dengan Musa, kita perhatikan dalam cerita itu orang Israel bilang begini, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mengapa kamu memimpin kami ke tempat celaka ini? Bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, bahkan air minum pun tidak ada. Nah, kita lihat reaksi Musa marah, ya, itu pada perjalanan ke-40. Tahun ke-40 mereka sudah, tanah perjanjian sudah di depan, kita tahu cerita itu. Tuhan menyuruh Musa mengatakan kepada gunung batu. Tetapi dia karena keselnya, karena marahnya, dia pukul gunung batu itu. Melanggar kekudusan Tuhan di hadapan bangsa Israel. Apa yang memicu dia? Saya lihat ini tadi, kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Musa disalahkan. Bangsa Israel bilang, kamu yang salah. Dan dikata-katai dengan pemilihan kata yang saya bilang pemilihan kata yang buruk. Tempat celaka, bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, air minum tidak ada. Semua itu, ya, disalahkan, dan kata-kata, pemilihan kata yang buruk, apalagi dengan berteriak-teriak bangsa Israel ngomongnya itu memicu, men-trigger Musa, sehingga Musa emosi dia.
pikiran dan perasaannya terganggu, ya. Kita tahu Musa dikatakan menjadi pahit dia. Tiba-tiba apa yang ada di masa lalunya yang dulu pernah ada, itu membuat dia bereaksi spontan. Itu reaksi spontan dia. Dia marah sehingga dikatakan dia teledor dengan kata-katanya sehingga dia celaka. Nah, kalau kita lihat sedikit, coba kita lihat ke belakang. Ada apa dengan Musa? Saya percaya Musa hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang waduh, jempolan lah. Tapi kita lihat, ya bagaimana waktu dia kecil. Saya percaya dia tahu, dia dengar, ya bahwa bayi zaman dia lahir, ya dia bahkan dibuang ke sungai, mengalami sesuatu yang tidak adil. Saudara-saudara yang lain, bayi-bayi Ibrani, laki-laki yang lain dibunuh dengan dibuang ke sungai Nil. Ya, ada satu kemarahan yang terpendam di dalam diri Musa dari masa kecil. Iya, dia diangkat oleh putri Firaun, tapi saya percaya di Mesir dia mengalami bullying. Saya pernah ngalami itu, bapak-bapak pernah ngalami bullying itu di masa remaja. Oh, ini orang Ibrani. Orang Ibrani nggak boleh kumpul makan dengan orang Mesir. Itu zaman Yusuf kita tahu itu. Musa juga pasti mengalami itu. Ada sesuatu kemarahan di dalam diri dia. Melihat semua ketidakadilan. Apa semua ini? Itu yang membuat dia marah. Nah, kita lihat waktu dia muda, dia keluar. Dia lihat bangsanya seperti itu diperlakukan, kerja rodi, lalu ada yang memukul, mandor mukul saudara sebangsanya. Waduh, dia kemarahan, dia muncul. Musa yang sempurna seperti itu tiba muncul. Tanduknya muncul. Coba dia lihat, kemarahan sebesar apa itu. Dia pukul orang itu, mati orang itu coba. Sudah mati dia kuburin di pasir. Nah, kita lihat ini ya memang tidak tertulis secara detail di dalam Alkitab, tapi saya melihat ya melalui pengalaman pelayanan ternyata ya siapapun kita yang masa lalu kita ini seringkali ya itu mempengaruhi kita dalam apa? Dalam pengambilan keputusan. Terutama begini, saat kita tertekan ya, saat kita merasa tidak nyaman seperti anak sulung itu, dia tidak nyaman dengan kondisi itu. Dia sudah bersyukur adiknya pergi dari rumah. Wah, dia syukur banget. Puji Tuhan, haleluya. Tapi tiba-tiba adiknya datang lagi. Ya kita bilang, maaf si sialan itu. Yang minta harta sama papa. Lalu memboros karena, waduh. Ketika dia mendapatkan situasi tidak nyaman itu. Nah ini dia, keluar dia. Itu yang membuat dia bersalah, melakukan dosa sikap yang diterangkan oleh Pak Jimmy minggu lalu itu. Nah, saya lihat di sini, ya mungkin kita sekali lagi sudah bebas dengan yang besar-besar itu. Tapi kadang-kadang ada di saat-saat kita mengalami satu yang tidak nyaman, mengalami tekanan, ya kita buru-buru tiba-tiba di belakang mobil klakson kita. Wah itu membuat kita gitu keluar emosi kita karena pikiran perasaan kita terganggu di situ. Nah saya ingin saya ingin share ini untuk kita lihat ya mungkin hal-hal yang kita pikir ya itu nggak kenapa-napa, tapi ternyata sebenarnya ini bisa mempengaruhi perjalanan kita ke depan. Nah, pertama kita malam hari ini ya keluar menang dari semua masa lalu kita. Ayatnya ya yang akan menggait kita adalah Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ini kuncinya. Ya bagian terakhir kunci bagi kita bagaimana supaya kita bisa menaklukkan pengaruh masa lalu. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita lihat di sini bagaimana supaya kita bisa keluar, kita mengalahkan pengaruh daripada masa lalu kita.
yang terekam di alam, di pikiran bawah sadar kita. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang Pak Jimmy sampaikan tentang justification. Supaya dosa status kita dihancurkan. Kita menang terhadap dosa status kita melalui apa? Justification. Ya, pembenaran oleh Tuhan. Nah, itu saya percaya kita semua, bapak-bapak semua sudah melewati ini, semua sudah dibenarkan, sudah berdamai dengan Tuhan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, kita banyak mengalami pemulihan-pemulihan dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua dikatakan mengasihi sesama. Pak Jimmy sebutkan kemarin ada justification, ada sanctification. Nah, saya lihat ini proses yang penting tentang sanctification ini. Supaya kita menang terhadap dosa sikap, yaitu bagaimana berubah dari hari ke hari melalui proses penyucian, pengudusan. Karena firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Artinya kalau kita kaitkan dengan tema kita ini, menang terhadap pengaruh-pengaruh daripada masa lalu kita, ya perasaan-perasaan yang masa lalu kita yang membuat mungkin saja reaksi kita jadi salah. Selain kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Ini bicara tentang bagaimana kita hidup bersama di dalam satu komunitas, dalam kehidupan sosial. Bagaimana supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Dimulai dengan mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak akan hakim sesama kita, hakimi sesama kita. Akan benar sikap kita dengan sesama kita. Nah, bagaimana caranya? Kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ternyata firman Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri ini berbeda dengan mengasihani diri. Mengasihani diri itu, saya gagal ya, memang saya itu seperti itu. Ya, memang itulah saya, itu mengasihani diri. Ini berbeda, mengasihi diri. Itu berbicara tentang berdamai dengan diri sendiri. Contoh orang yang berdamai dengan diri sendiri itu adalah Petrus. Kita lihat betapa penyesalan Petrus karena pengkhianatan dia. Dia menangis, terseduh-seduh, dikatakan meraung-raung. Ketika ayam berkokok itu dia menangis, meraung-raung. Betapa penyesalannya dia itu. Tetapi kita lihat penyesalan Petrus disertai dengan pertobatan. Hasilnya mujizat, miracle. Karena dia berdamai dengan diri sendiri. Ya, dia move on. Dia nggak mau lagi terus terlalu dalam penyesalan. Sementara bagian yang lain, Yudas, kita lihat penyesalan, tapi disertai dengan kemarahan. Karena dia dipersalahkan. Itu urusanmu sendiri, kata tua-tua orang Israel. Itu urusanmu sendiri. Menghadapi itu dia marah. Kita lihat, ya bagaimana penyesalan, tetapi disertai dengan kemarahan. Hasilnya adalah murder, bunuh diri. Kalau yang satu miracle, yang satu ini murder, hasilnya bunuh diri. Contoh lain, orang yang tidak berdamai dengan masa lalu dia, itu Saul. Dia tidak nyaman dengan suara, ya, dengan suara yang berisik. Kita lihat bagaimana itu memicu reaksi dia, marah besar, meledak-ledak, membenci, mendengki Daud seumur hidup, lempar tombak sama dia. Nah, kita lihat ini ya, orang-orang yang tidak berhasil berdamai dengan diri sendiri. Petrus berdamai dengan diri sendirinya. Paulus berdamai dengan diri sendiri. Nah, mengasihi diri sendiri ini berbicara tentang memiliki attitude. Ya, supaya kita punya attitude. Milikilah attitude seperti attitude Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Kita harus pakai itu untuk mengalahkan masa lalu kita. Tadi, mengasihi Allah, berdamai dengan Allah. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Supaya hubungan kita dengan orang lain bisa baik. Supaya kita bisa mengasihi orang lain.
Mengasihi diri sendiri ini berbicara tentang kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Nah, poin-poinnya adalah begini, tentang mengasihi diri, bahwa kita harus berlaku baik kepada diri sendiri. Berlaku baik, memperlakukan diri sendiri itu dengan baik. Bukan menghakimi diri sendiri karena kegagalan, karena kesalahan yang sudah terjadi. Rasa malu, ada rasa bersalah, ada orang-orang seperti itu. Susah move on-nya. Masa lalunya terus ya mengikat dia. Kenapa? Karena dia sedikit-sedikit malu, merasa bersalah. Lalu dia menghukum diri, menghakimi diri karena kegagalan. Ya itulah akhirnya dia tertekan, depresi. Orang yang mengasihi diri akan berlaku baik, memperlakukan dirinya dengan baik, tidak menghakimi diri sendiri. Ini juga bukan bicara tentang overconfidence, ya satu kepercayaan diri yang tinggi, bukan itu. Artinya begini, kalau kita mengalami kegagalan, terima, perlakukan diri kita seperti kita bertemu dengan anak kecil yang jatuh naik sepeda. Kita nggak datang bilang, kenapa kamu kok naik sepeda jatuh? Kenapa kamu udah hati-hati? Kenapa? Kita tidak mungkin menghakimi anak kecil itu. Yang kita lakukan adalah menolong dia. Ayo deh, ayo nak. Sini om bantu untuk bangun. Ayo jangan nangis. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi kegagalan, apapun itu, hari ini atau yang sudah-sudah, ya kita harus berlaku baik terhadap diri sendiri. Jangan hakimi. Tidak juga seperti Yudas yang menyesal, hanya sekedar menyesal. Enggak seperti itu. Yang kedua, kita harus berpikiran benar. Mindfulness istilahnya. Berpikir dengan cara perspektif yang benar tentang sebuah masalah. Ada masalah kita lihat. Apa ini sebenarnya ini? Ya, supaya kita benar nanti sikapnya. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mengasihi diri kita sendiri adalah menyadari bahwa semua manusia tidak sempurna. Termasuk kita sendiri. Nah, ini berbicara tentang memiliki perasaan Kristus. Kesadaran ini akan menghasilkan sebuah perasaan tenang, damai. Oh ya, bahwa memang semua manusia tidak sempurna. Bahwa kegagalan dan kesalahan yang kita alami merupakan bagian dari kehidupan yang dialami oleh semua manusia. Bukan kita saja. Semua orang mengalami itu. Ketika kita sadar ini, kita punya satu perasaan. Iya ya, Tuhan yang sempurna. Tuhan yang akan menyempurnakan saya. Saya sedang ada dalam proses. Maka kita akan menjadi tenang. Perasaan kita tenang. Tadi pikiran kita benar, perasaan kita tenang. Kita memperlakukan diri kita dengan baik. Nah, orang-orang seperti inilah, pria-pria seperti inilah yang akan terus bergerak maju. Apapun tantangan di depan sana, apapun kegagalan yang mungkin kita hadapi di depan sana, kita akan terus maju. Nah, itu apa yang saya mau bagikan adalah seperti itu. Tidak yang besar, sebuah masa lalu yang bagaimana saya percaya bapak-bapak semua pria-pria yang luar biasa yang sudah memenangkan itu. Tapi mungkin saja masih ada kadang-kadang reaksi kita nih, kemarahan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kita marahin istri kita marahin anak kita. Ya, kita tuntut mereka seperti ini, kita tuntut diri kita harus begini. Nah, ini orang yang belum berdamai dengan masa lalunya. Nah, mari kita berdamai dengan cara tadi ya, berlaku baik kepada diri sendiri, perlakukanlah diri sendiri seperti kita memperlakukan anak kecil yang jatuh itu. Berpikiran benar dan punya perasaan yang benar karena menyadari bahwa semua manusia tidak sempurna. Nah, kiranya apa yang poin-poin yang saya bagikan ini bisa berguna, bermanfaat bagi bapak-bapak, pria-prianya Allah yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bapak Pendeta Joni. Ya, sama-sama.
Firman Tuhan sungguh memberkati kita semuanya malam hari ini. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan malam hari ini membuat kita semakin hari semakin menampakkan karakter Kristus. Kita melupakan masa lalu kita mau maju ke depan, kita mau supaya setiap pria-prianya Tuhan malam hari ini juga boleh semakin punya potensi diri yang bisa timbul, supaya apa yang kita lakukan bisa menyukakan hati Tuhan dan juga menjadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Joni Alexander, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita malam hari ini. Sama-sama. Mungkin ya sama-sama, terima kasih Pak. Mungkin dalam hal ini ada yang mau ditanyakan, disampaikan sebelum kita masuk ke acara lain. Ada yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan saya gini Pak, kadang-kadang gini Pak, mungkin dari saya dulu ya. Kadang-kadang kita sudah mengenal Tuhan begitu lama, ya, tapi perasaan yang kita alami itu, masa lalu itu kadang-kadang juga tidak bisa lepas dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya yang kadang-kadang kita juga, kadang-kadang kita lagi setir mobil, gitu ya, setir motor, diserempet orang, disenggol orang. Kadang-kadang itu keluar kata-kata yang spontanitas, gitu ya, spontanitas. Akhirnya kata-kata yang dulu pernah kita lakukan, gitu ya. Ya itu keluar lagi gitu. Apalagi kalau kondisi kita lagi panas, gitu ya, kondisi banyak masalah, gitu ya. Hanya timbul kata-kata yang kurang sopan, yang tidak sebetulnya tidak pantas untuk kita disampaikan sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang sudah mengenal Tuhan lama gitu saudara ya. Jadi itu Pak Joni, nah ini kiat-kiatnya gimana nih supaya kita juga ada kiat-kiat yang harus kita lakukan, jangan sampai kita juga katanya sih udah Kristen gitu ya, udah ikut Tuhan lama gitu ya. Karena hal-hal seperti itu spontanitas itu timbul lagi gitu. Nah ini gimana gini Pak Joni Alexander? Ya, poin tadi adalah salah satunya adalah menyadari bahwa kita ini tidak sempurna. Itulah bukti bahwa ini kita tidak sempurna. Saya lihat itu sesuatu yang wajar. Cuma bagi kita kan merasa bersalah ya Pak ya. Tadi para bilang sudah Kristen, kok muncul lagi kebun binatang yang sudah kita kuburin ini kenapa gini. Nah biasanya kan itu tadi, di saat-saat kita tertekan Pak. Iya, betul. Karena itu usahakan memang, ya saya belajar juga. Saya orangnya begitu, Pak. Saya sensitif dengan suara, Pak. Ya, kalau ada orang klakson mobil di belakang saya sensitif banget. Ketika saya tertekan, saya terburu-buru, emosi saya bisa lebih besar daripada ketika saya tenang, Pak, gitu. Jadi intinya, menyadari bahwa kita bukan orang sempurna. Yang kedua, ya kita harus banyak dekat Tuhan, sih, Pak Rahmat. Supaya apa? Klakson tetap ada, tapi kita tenang gitu, karena hadirat Tuhan menguasai. Tapi kalaupun sampai kita marah, yang tadi juga poin tadi, ya berbuat baiklah dengan diri sendiri. Bukan berarti kita toleransi ya Pak ya. Kita artinya bilang, ya hari ini saya salah, saya akan berbuat lebih baik lagi. Mungkin dengan sikap itu saya rasa bisa lebih baik sih. Saya praktekkan bisa lebih baik gitu ya. Yang namanya itu kan reaksi Pak, karena tadi alam bawah sadar kita ya, tiba-tiba deng, aduh, kok seperti itu? Muncul rasa bersalah. Ya kira-kira seperti itu. Apakah menjawab Pak Rahmat? Amin, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Mungkin membangun kebiasaan baru gitu Pak ya. Betul. Kebiasaan baru yang positif gitu ya. Kalau dulu mungkin kebiasaan lama yang negatif, tiba-tiba kalau momennya kita disenggol, aduh, puji Tuhan, haleluya. Memang itu perlu dibangun, Pak. Perlu dibangun, perlu waktu, perlu proses. Saya melihat begini juga, Pak Rahmat. Ada orang-orang yang kita layani, Pak. Ya, itu waktu di awal-awal, menggebu-gebunya luar biasa, Pak. Melawan dosanya, luar biasa dia. Waduh, fight, Bang. Tiba-tiba, 3, 4, 5, 6 bulan kemudian kok dia jatuh kembali gitu, Bang. Betul. Ya, itu kan seperti itu. Nah, saya lihat ada satu pengaruh begini yang namanya pengaruh alam bawah sadar, pikiran bawah sadar masa lalu kita. Itu dalam bentuk adalah satu yang perlu kita waspada, kecanduan, Pak. Kecanduan, ya. Saya melihat begini, saya mempelajari begini. Ada orang-orang yang melawan dosa seksualnya berhasil gitu, Pak. Ya. Tapi ketika melawan kecanduannya, itu nggak berhasil dia, Pak. Lewat waktu yang agak panjang ya, tiba-tiba kecanduan itu, karena kecanduan itu berhubungan dengan
apa yang ada di otak, Pak. Saya pelajari kimia otak. Ketika kita merasakan ada tekanan, kita laki-laki ya berusaha mencari jalan keluar. Salah satu jalan keluar yang kita bisa keluar ambil itu adalah ya itu yang mengarah kepada kalau tidak kekerasan ke seksual, Pak. Nah, ini dia gitu. Di situ ada laki-laki yang di situ dia terlepaskan itu rasa tekanan dia, situasi yang tidak nyaman itu terlepas lewat apa yang dia lakukan. Tapi pemicunya tadi itu kecanduan yang ada di otak dia. Nah, ini kita mesti hati-hati Pak, saya lihat. Untuk melawan kecanduan itu lebih berat sebenarnya dibandingkan, maaf ya, tidak mengecilkan arti. Tapi dalam pengalaman saya lihat lawan setan itu kita usir dalam nama Yesus, dia pergi, Pak. Ya. Tapi yang namanya kecanduan ini, ya, orang yang sudah di atas mimbar, kita nggak tahu kalau dia kecanduan pornografi, Pak. Kecanduannya itu yang berbahaya. Artinya gini, dari kecil dia biasa melakukan. Pria-pria yang tidak dari kecil mengalami sesuatu, ya masa lalu yang buruk, ya tidak jatuh di dalam dosa seksual, kebiasaan dosa seksual, itu jauh lebih mudah, Pak. Dibandingkan dengan orang yang dari kecil, ya maaf mungkin sudah masturbasi, onani di sana, ya pelacuran, itu nggak mudah saya lihat. Bukan lawan setannya, tapi lawan kecanduannya. Nah, ini tadi Pak Rahmat bilang harus bangun kebiasaan baru dengan berpikir, merasakan yang baru. Ya, kita coba untuk melawan itu. Ini perlu bimbingan panjang, Pak, karena itu perlu komunitas, ya perlu keterbukaan tadi supaya titik-titik lemah itu bisa di-cover, ya sama-sama. Saya baca satu buku tentang The Sexualitas Man, yaitu buku rohani. Dia berkata begini, banyak hamba Tuhan itu yang berusaha menutupi dosa ini itu dengan pakaian putih, Pak, di atas mimbar. Tapi semakin dia berusaha menutupinya, semakin dia jatuh lebih dalam. Menurut saya, ya, yang dia lawan itu ya mungkin saja setannya ada lagi. 7 setan yang datang karena dia tidak berjaga-jaga. Tapi yang saya lihat yang dia lawan adalah kecanduannya, Pak. Kecanduan game, ya kecanduan alkohol, kecanduan asap rokok. Tapi yang paling berbahaya karena merusak otak adalah kecanduan dosa seksual, kecanduan pornografi, Pak. Ya kira-kira itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Joni. Penjelasannya cukup jelas buat kita juga jangan sampai itu terjadi ya. Bangun kebiasaan baru tentunya Pak ya, puji Tuhan. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Kebetulan ini masih ada Pak Joninya. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Burhan. Ya, saya dengar dari Pak Joni, saya anggap jujur itu. Karena banyak orang yang nggak jujur soalnya. Saya bisa lihat si besi saya tahu kelemahan-kelemahannya. Tapi dengan Bapak ngomong ini saya anggap jujur karena itu seperti tadi kan kata Bapak suara klaksonnya itu kan sangat mengganggu. Kata orang yang tertentu gampang itu masih gampang. Iya. Oh, bisa dihilangkan. Saya sendiri itu kalau lihat dengar musik di gereja ya, paling nggak suka itu suara-suara itu. Sensitif ya Pak ya. Iya, kata orang mah, bisa lah kamu pasti bisa. Nah, itu orang yang nggak tahu. Saya suka ngomong psikologi. Saya mah ngomong cepatnya gitu. Karena apa? Karena dia belum belajar masalahnya gitu. Iya. Nggak apa-apa dalam soal orang. Ya, jadi ya hampir sama lah pengalaman Bapak. Saya juga ada sedikit ke sana. Iya. Seperti mudah, tapi itu sulit untuk dihindari. Iya. Kita paling menghindari suara gereja itu, yang musik yang keras. Ada orang-orang yang memang sensitif sama suara, Pak. Saul itu contohnya itu. Kok bisa gitu ya marahnya segitu marah benar gitu. Ya, hanya karena perempuan-perempuan itu bernyanyi. Jadi perempuan-perempuan itu suara yang berisik banget itu. Kalau Musa tadi itu kata-kata yang negatif ya, kata-kata pemilihan kata yang buruk tadi itu yang memicu dia. Nah, kalau ini suara gitu bagi Saul itu buat dia jadi sebenarnya bukan itu dia aslinya, itu yang masa lalu dia gitu. Begitulah dia. Orangnya pemarah kalau dengar suara yang berisik. Nah, saya belajar juga Pak, saya seperti itu. Jadi
memang kadang-kadang ya memakai headset, mendengarkan musik di jalan ya, tentunya tidak penuh semua, itu agak membantu, Pak. Waktu ada klakson ya, tapi ada pembandingnya. Cuma ya repotnya kalau suara musik di gereja gimana ya, Pak ya? Mesti bekerja sama dengan soundman kelihatannya, Pak. Wah, itu mah saya harus mengalah. Oh Karena gitu itu, ya. Karena saya lihat beberapa orang yang main gitar, main bass gitu, ya gitulah bawaannya. Itu mah itu udah sel gitu. Jadi saya harus ngalah. Nggak bisa dilawan terus mah. Kan gitu ya. Rumus apa? Rumus yang yang suka diutarakan itu jangan melawan itu, tapi kita harus cari yang lainnya gitu. Kalau ngelawan ditambah ini ke kitanya. Kalau dilawan tambah keras, Pak ya. Keras kalau enak kitanya gitu. Tapi menurut saya kalau suara musik di gereja bisa lebih soft ya, itu jauh lebih baik, Pak. Bisa jauh lebih baik. Coba kan kita perlu sama-sama duduk ya. Karena yang main kan tidak satu orang ya. Ada beberapa orang. Nah, kalau kita bisa duduk ya, kita bisa cukup nggak segini. Mungkin bisa kita cari nilai komprominya ya, Pak ya. Ya, betul. Iya, kira-kira begitu. Ya, makasih Pak Joni. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Abunhau. Mungkin yang lain ada mau menanyakan lagi, kalau enggak ini waktunya juga udah mau habis. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam. Saya mau tanya Pak Joni, ini mengenai Musa ya. Musa kan seorang yang lembut hati. Kalau kata firman Tuhan ya. Betul, Pak. Nggak ada yang bisa berhadapan dengan Tuhan, hanya Musa, seorang hamba Tuhan. Nah, ketika Musa marah itu, apakah itu kan dosa status atau dosa sikap menurut Pak Joni? Dosa sikap kalau menurut saya, Pak. Jadi waktu ditulis tentang lemah lembut itu kan jauh di depan, Pak ya. Jauh di depan, di awal. Nah, ini kan waktu kejadian ini tuh perjalanan tahun ke-40, Pak. Jadi udah banyak sekali Musa itu mengalami kepahitan, istilahnya yang disimpan, diampuni ya, tapi terus berulang. Orang Israel gitu terus ngomongnya, nyalain Musa, kamu. Pemilihan kata yang buruk tadi itu. Nah, ketika dia ada di titik ini, saya bilang titiknya kebetulan dia mungkin ada di titik yang rendah gitu. Ya saat itu di situ dia ya. Dia nggak hati-hati di situ. Dia teledor dengan kata-katanya kan, gitu aja sih sebenarnya. Jadi bisa saja orang yang lemah lembut tadinya kembali keluar, Pak, bisa saja, Pak. Kalau dia nggak jaga, kita nggak jaga itu bisa keluar lagi, Pak. Di saat tertentu ya, tapi itu bukan menjadi kebiasaan, habit daripada Musa kan gitu. Hanya ketika dia mendapatkan tekanan yang ya itu pertengkarannya luar biasa itu, Pak. Yang di titik itu tuh luar biasa pertengkarannya. Kayaknya pakai teriak-teriak segala gitu. Ya kira-kira begitu. Apakah menjawab Pak Cornelius? Ya, kalau saya melihat begini Pak, kalau waktu Harun aja mengatai Musa, ya Tuhan yang bertindak begitu ya Pak ya. Tuhan yang bertindak sehingga kan Miriam tuh kena kusta gitu ya Pak ya. Nah ini waktu terjadinya kan terhadap bangsa Israel gitu ya. Nah terhadap bangsa Israel ini apakah memang itu dari awal dosa status yang tadi dikatakan itu, apakah itu muncul lagi gitu atau gimana Pak? Dosa sikap ya Pak ya. Dosa sikap ya. Iya, dosa sikap ya. Dosa sikap ya. Jadi bukan dosa status ya. Bukan dosa status itu. Dosa sikap. Siap. Jadi kira-kira munculnya dia nanti kapan lagi muncul. Itu kira-kira Pak. Jadi sama kita juga mungkin saja. Kita mesti hati-hati dengan, kita bisa saja. Kita enggak dosa status, tapi dosa sikap gitu Pak. Karena berhubungan tadi dengan keputusan kita ngomong apa, tanpa sadar ya, karena kita nggak jaga-jaga yang tadi, masa lalu kita yang mempengaruhi itu. Temperamen tabiat kita yang lama itu, dia muncul di saat itu gitu Pak. Muncul kembali. Tapi tidak berarti menguasai seluruhnya ya. Hanya muncul seketika kayak kita aja. Kita bisa marah begitu, tapi tiba-tiba, kita sadar lagi ya. Aduh, salah ya. Nah, itu kita down lagi. Kembali lagi, lembut lagi. Kira-kira gitu, Pak. Dosa sikap jadinya. Siap. Oke, baik. Terima kasih, Pak Joni. Mungkin ada yang lain.
mau bertanya. Terima kasih Pak Joni, selamat malam. Sama-sama, selamat Tuhan malam. memberkati. Tuhan berkati. Cukup ya. Oke, saya rasa cukup ya. Tanya jawab malam hari ini. Ya, kita akan... Selamat. Ya, Pak. Mau ke Pak Joni bisa? Kalau masih ada pertanyaan, Ya. Selamat silakan malam. Pak, 5 menit. 5 menit aja, Pak. Ya, Pak Beno. Ya. Menarik sekali Pak Joni apa yang sudah dijelaskan malam hari ini. Mungkin ini satu kelengkapan dari khotbah Pak Jimmy minggu yang lalu. Ini menjadi kita termotivasi apa itu dosa status dan dosa sikap, Pak. Jadi saya ambil kesimpulan saja mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan saya malam hari ini, yaitu berbalik kepada individunya masing-masing mungkin ya Pak. Iya, iya. Jadi semakin tinggi pikiran bawah sadar dan itu mempengaruhi kerendahan justification dan sanctification mungkin ya Pak. Iya. Mungkin itu kita berbalik kepada individu masing-masing. Ya maksud saya hati-hati gitu karena kita ini kan punya masa lalu yang kita bilang banyak yang kurang bagusnya ya Pak ya. Itu banyak yang kurang bagusnya. Mungkin itu tidak jadi satu dosa, tapi itu bisa menjadi satu titik lemah yang membuat kita jadi down begitu. Betul, betul. Contohnya ya, contoh kecil saja ini untuk yang terakhir ya, saya begini. Saya mempelajari itu dalam diri saya. Kalau saya dapat tugas misalnya khotbah kayak begini gitu, apalagi di depan banyak orang, saya tuh rasa nggak nyaman, Pak. Nggak nyaman gitu. Saya pikir saya ya khotbah sih kalau dibilang kan sudah ya agak banyak lah ya, sering gitu. Tapi kenapa saya masih merasakan perasaan kayak minder gitu, Pak? Takut gitu. Khotbah malam ini membuat saya nyaman, Pak. Iya. Nah, saya singkatin begini aja, ternyata perasaan yang muncul itu yang saya latih untuk terus ya. Itu berhubungan dengan masa kecil saya. Saya dulu gagap ya. Orang tua saya itu paksa saya bicara di depan banyak orang. Saya sampai nangis ya. Takut gitu menghadapi, disuruh doa masih kecil, sementara gagap gitu. Aduh, keringat dingin. Lalu saya juga takut kalau pulang ke rumah karena anak pendeta di depan rumah saya itu ngebully saya, Pak. Dia sampai kalau saya disuruh oma pergi ke pasar, di tengah perjalanan itu dia telanjangi saya, Pak, dengan teman-teman itu. Saya pulang ke rumah dengan nangis. Lalu di sekolah saya punya teman yang bikin saya ketakutan kalau saya ke sekolah, karena setiap kali sekolah saya harus kasih dia duit. Kalau dia nggak kasih dia duit, dia kerjaan saya, dia pukul saya, Pak. Nah, tanpa sadar itu kerekam di sini, Pak. Kalau saya berjumpa dengan sebuah otoritas, orang-orang yang berotoritas, kok saya rasa nggak nyaman ya, gitu loh. Saya nggak tahu perasaan apa itu gitu. Tapi ada satu perasaan berkecamuk, aduh takut ya. Gimana hasilnya kalau begini. Nah, itu membuat saya nggak nyaman. Kadang-kadang saya tertekan mikirin itu gitu. Bukan soal khotbahnya, bukan, ya. Tapi soal menghadapi ke situ gitu. Nah, ini yang saya belajari dari waktu ke waktu, bahwa saya harus berdamai dengan diri sendiri. Ketika itu terjadi, saya langsung ingat, oh iya, saya bukan manusia sempurna. Sekalipun masa lalu saya seperti begitu, tapi Tuhan sudah memulihkan saya. Lewat waktu ke waktu, reaksi saya sih jadi lebih baik, Pak Beno. Kira-kira begitulah. Ya. Terima kasih penjelasannya, Pak Joni. Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Oke, cukup saya rasa ya, Pak Beno. Kita akan lanjut acara kita malam hari ini dan serahkan ke Pak Bro Haiki. Silakan, Bro. Oke. Makasih Bro Rahmat, makasih Bro Beno, makasih juga Pak Joni buat kebenaran firman Tuhannya, sungguh luar biasa. Malam hari ini memberkati secara pribadi, saya merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang
Pak Joni Alexander bawakan malam hari ini, yaitu tentang mengalahkan masa lalu, yaitu ketika ada tekanan, ketika ada masalah, maka sikap yang sebenarnya yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya keluar ya. Makanya sikap masa lalu mempengaruhi saat kita mengambil keputusan. Saat mengambil keputusan, kejadian-kejadian masa lalu mempengaruhi sikap kita sehingga kita merasa ada intimidasi, mungkin ada rasa ketakutan, tapi ketika kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu adalah kuncinya untuk kita bisa lepas dari masa lalu itu. Dan saya percaya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua untuk kita belajar untuk bisa mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, juga mengasihi sesama. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Joni buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai Pak Joni dimanapun Pak Joni berada, menjadikan saluran berkat. Amin, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman AMC, buat teman-teman ACC, buat AMC Bandung, buat AMC Jabar, buat AMC luar pulau juga. Terima kasih buat kehadirannya di Piaju malam hari ini. Buat teman-teman juga yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan saya percaya ketika kita ada dalam komunitas yang benar, ada maksud-maksud Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kita sebagai pria-prianya Tuhan, untuk kita bisa menjadi pria yang baik, pria yang berdampak buat sesama. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Setiap pagi ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom dengan link Zoom yang sama. Seperti malam hari ini saya juga mengundang bapak-bapak di sini untuk kita ikut bergabung dalam doa pagi ini, karena melalui doa pagi ini banyak berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita bisa belajar datang kepada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Kita datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, dan saya percaya sepanjang hari Tuhan akan nyatakan kebaikannya, Tuhan akan nyatakan penyertaannya ketika kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam setiap hidup kita. Yang kedua adalah ibadah raya. Ibadah raya kita hari Minggu satu kali via Zoom jam 8 sampai setengah 10 pagi, diadakan secara online setiap hari Minggu. Saya juga tetap mengundang semua untuk bisa hadir dalam ibadah raya hari Minggu jam 8 sampai jam setengah 10 pagi via Zoom dengan link Zoom yang sama. Selanjutnya adalah minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Sijabat dengan tema Overcoming Man Life Trap. Ya, kita juga tetap, saya mengundang bapak-bapak untuk bisa hadir minggu depan kebaktian Zoom seperti malam hari ini, supaya kita lebih dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Sijabat. Selanjutnya adalah persembahan kolekte untuk kas AMC boleh dipersembahkan melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 676 517 5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Saya juga mengimbau kepada bapak-bapak untuk bisa mensupport kebaktian AMC ini dengan melalui persembahannya ke rekening persembahan AMC. Terus selanjutnya adalah ibadah malam hari ini juga direkam dan ditayangkan di YouTube AMC Bandung. Buat teman-teman yang belum bisa mendengarkan khotbah malam hari ini, bisa mendengar melalui YouTube AMC Bandung. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan malam hari ini.
Terima kasih sekali lagi Pak Joni, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bro. Terima kasih Bro Haiki untuk pengumumannya. Dan selanjutnya saya serahkan ke Bapak Pendeta Daniel Wiliardi. Tuhan, ya sungguh kita malam hari ini mendapat pencerahan oleh kebenaran firman Tuhan lewat hambanya Pak Joni. Ya, terima kasih Pak Joni. Ya, saya sendiri merasa diberkati lewat pelajaran bagaimana Allah Musa, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada sisi strength-nya, ada sisi weakness-nya. Apalagi kita, termasuk saya. Ya, ada sisi weakness-nya. Dan di sisi weakness-nya bukan tadi kalau kita mau bebas, kita Pak tadi hambanya kita bisa melangkah jauh ke depan, melesat. Ya kalau kita bisa berdamai dengan weakness, bukan menjadi hambatan weakness itu, saudara. Tapi saya percaya kalau kita melihat kelemahan kita itu justru untuk kita melihat bahwa kuasa Tuhan lebih bekerja dalam hidup kita. Kita bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Dan kita bisa lebih banyak melakukan yang lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan, yang lebih besar sesuai dengan rencana dan kehendak. Terima kasih Pak Joni buat sharing firman Tuhan yang sungguh sangat membuat mencerahkan kita semua pada malam hari ini. Ya, saya rasa semua ya para pria-pria AMC boleh diberkati. Kita mau lepas dari segala ikatan masa lalu. Ya, mungkin kalau ikatan masa lalu moral sudah tidak ada mungkin, tetapi yang tidak di alam tidak sadar itu yang muncul itu, saudara. Kita mau melepaskan semua, kita mau berdamai dengan diri kita, dan kita terus berjalan melangkah maju ke depan. Karena orang yang terikat masa lalu, saya pikir tidak akan banyak melakukan sesuatu yang bisa punya yang bisa excellent, bisa sesuatu yang besar. Ya, kita mau lepas dalam hal itu yang malam hari ini. Si Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kita semua malam hari ini. Saya ingin nanti siapa Pak Beno boleh naikkan pujian. Satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Dan nanti saya mohon di sini ada saudara ini hambanya Bapak Gembala Lukas tutup dalam doa. Selidiki aku, lemah hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Apa yang kau menilai hidupku, aku bersedih lagi. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya ku dapati aku tetap setia. Ku dapati tetap setia. Di akhir dari ibadah kami pada kesempatan malam hari ini, kami mau bersyukur, mau berterima kasih Tuhan Yesus buat segala yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kehidupan kami, seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar pada kesempatan malam hari ini. Di mana kami mau belajar Tuhan, supaya saat kami tidak bisa berdamai dengan diri kami tidak bisa berjalan maju Tuhan. Kami tidak bisa membuat hidup kami lebih maju dalam next level kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami terus bisa memahami ini, kami bisa bebas dari tekanan masa lalu, sehingga kami terus bisa dipakai Tuhan lebih lagi menjadi alat
untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah meteraikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bisa terus diperbaharui. Kehidupan kami semakin hari semakin berguna, semakin hari semakin berfungsi, semakin hari semakin luar biasa, terutama dalam pelayanan kami, terutama dalam kehidupan kami, pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kesempatan malam hari ini Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Johnny Alexander yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai terus urapi dalam pelayanan kehidupannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan, terus menjadi berkat Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati keluarganya, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Untuk Bapak Beno yang sudah membawakan pujian, untuk Bapak Rahmat sebagai host, untuk Bapak Haiki sebagai ketua AMC, untuk Bapak Daniel sebagai penasehat, Bapak Pendeta Daniel sebagai penasehat AMC, dan semua kami yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi Tuhan berkati dengan berkat yang daripada Tuhan, memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk terus berjalan dalam jalannya Tuhan, dalam kehidupan kami menjadi pria-pria yang seturut dengan maunya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, urapi pelayanan setiap kami, berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang mungkin pada malam hari ini mengalami sakit. Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami AMC pada kesempatan malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami semua. Mulai malam hari ini sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, makasih Bro Lukas. Kasih Pak Joni. Ya, Tuhan berkati. Berkati semua Bapak-bapak. Selamat malam, Tuhan berkati. Pak Joni. Terima kasih Pak Joni Alexander. Sama-sama. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Joni. Sama-sama, Tuhan berkati semuanya. Selamat Tuhan berkati. Sudah melayani. Terima kasih Bro Andreas. Salam buat keluarga semuanya ya. Tuhan berkati. Sama Bro Andreas, Bro Haiti. Ya, saya izin live ya. Saya live ya. Izin live. Tuhan berkati. Ya, sampai doa pagi. Ya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Saya live ya, Tuhan memberkati.